ketekunan berdoa. Di dalamnya juga mesti isi tentang pengakuan bahwa Tuhan tetap penuh kasih. Tapi jangan lupa supaya kita datang kepada Tuhan juga dalam sebuah kesadaran bahwa kita ini sebenarnya tidak layak datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa layak? Kita mesti dilayakkan oleh Tuhan dalam sebuah pengampunan untuk kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Doa itu relasi, supaya kita jangan berdoa di waktu-waktu yang kita mau. Berdoalah setiap waktu. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tentang berdoa setiap waktu, dia berkaitan dengan berdoalah waktu engkau susah, berdoalah waktu engkau senang, berdoalah waktu engkau sukses, berdoalah waktu engkau gagal, berdoalah waktu sehat, berdoalah waktu sakit, berdoalah di setiap waktu dan setiap musim kehidupan yang sangat dinamis, naik, turun, diam, bergerak, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya untuk kami belajar dari firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan menolong kami, supaya pesan-pesan dari firman-Mu akan menjadi bagian yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapak, berkati kami semua yang mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa ketika orang mau mendengar firman-Mu, itu sesungguhnya gerakannya, datangnya dari Tuhan asalnya. Tolonglah kami ya Bapa, jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan saat ini tema kita adalah Daniel tekun berdoa. Daniel tekun berdoa. Pembacaannya terambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya jemput kita semua berdiri. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Di malam hari ini ketika kita belajar dalam semangat tema tentang Daniel tekun berdoa, dan kita membaca
teks di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya ingin menyampaikan di awal kenapa Daniel itu berdoa. Kita sama-sama pasti tahu, Daniel memang sejak awal adalah orang yang setia berdoa. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang sangat genting sekalipun dia tetap mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Kenapa Daniel dipenjara? Karena berani melawan sebuah perintah tidak boleh berdoa kepada dewa lain atau menyembah selain kepada Darius. Tapi dia berani untuk melakukan itu. Jadi sejak awal dia sudah punya relasi pribadi dengan Tuhan yang memungkinkan dia tuh berdoa. Kenapa saya mulai dari ini, saudara-saudara? Daniel bukan seperti kebanyakan orang, juga mungkin tidak seperti saya. Nanti ada masalah baru berdoa. Dia tidak begitu. Memang dari awal dia sudah biasa berdoa. Jadi kalau kemudian kita menyebut dia sebagai Daniel yang tekun berdoa, karena memang dalam segala perkara dia berdoa. Baik itu baik, baik tidak baik, itu dia berdoa. Memang kadang-kadang tentang doa ini, orang melupakan satu, relasi dengan Tuhan. Karena doa itu mesti relasi, bukan kata-kata. Tapi yang kedua, kadang-kadang kalau orang senang dia sudah lupa berdoa. Ada juga yang senang masih berdoa. Ada yang susah baru berdoa. Ada yang lebih parah, sudah susah lagi tidak mau berdoa lagi. Jadi dia di awal saya mau kasih tahu dulu, ini Daniel berdoa karena dia memang orang yang dari awal sudah tekun berdoa. Tetapi selanjutnya saudara-saudara, kenapa Daniel itu tekun berdoa? Jawabannya karena ini orang dia baca Alkitab. Dia dengarkan kembali, dia ingat kembali, dia merenungkan kembali apa yang dinubuatkan oleh Yeremia tentang kehancuran Yerusalem. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi, ada masalah besar terjadi di depan, dan karena itu dia mesti berdoa. Bagaimana dia bisa tahu itu? Kan dia punya kepekaan. Bagaimana dia punya kepekaan? Kan dia setia membaca firman Tuhan. Dia ingat kembali apa yang disampaikan oleh Yeremia. Dia begitu. Dia ingat betul bagaimana apa dan kenapa sampai persoalan akan terjadi pada bangsa yang Tuhan pilih ini. Selanjutnya saudara-saudara, kenapa dia berdoa? Dia berdoa kan dia tahu bahwa dia sementara berhadapan dengan sebuah kekuatan manusia yang besar sekali. Walaupun dia adalah juga seorang pejabat, tapi dia yakin bahwa kekuatan ini terlalu besar, dia tidak mampu untuk berhadapan dengan kekuatan manusia yang besar. Dia butuh sebuah kekuatan yang lebih besar, dan dia tahu bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan besar untuk melawan kekuatan lain di luar Tuhan yang sementara akan mereka hadapi kurang lebih 70 tahun ke depan. Dan dia tahu itu hanya Tuhan. Dia tahu bahwa itu penting sekali saudara-saudara, sehingga dia mau berdoa, dia mau datang kepada Tuhan dan berdoa menyatakan ini ada sesuatu yang terlalu besar yang tidak mungkin dihadapi oleh kekuatan manusia. Saudara-saudara, doa-doanya itu saudara-saudara, kalau kita lihat nanti, kita renungkan sebuah keadaan bangsa Israel dalam pembuangan yang sangat repot sekali. Mereka dulunya tinggal misalnya di Yerusalem, ada bapak, ada mama, ada anak 2 orang. Waktu pembuangan nanti salah satu sudah tidak ada. Salah 2-nya sudah tidak ada. Bagaimana orang punya keadaan hidup ketika masih bersama-sama terus harus pergi di satu tempat sebagai budak dan tidak bersama-sama, hancur mereka punya. Dalam keadaan itu ekonomi pun rusak parah dan mereka akan mengalami sebuah kesulitan yang cukup panjang, dan kalau kita hitung satu generasi kurang lebih 70 tahun, mereka akan alami yang cukup panjang itu. Berdasarkan itulah dia memang harus berdoa. Jadi 3 bagian yang di awal ini saudara-saudara saya kira penting bagi kita. Dari awal dia memang orang yang suka berdoa. Dia membaca kitab suci. Dia tahu bahwa ada sesuatu akan terjadi bagi bangsa ini. Bukan berkat saja, bukan yang baik-baik saja, yang tidak baik pun akan terjadi. Menyadari bahwa dia manusia yang sangat terbatas, sementara berhadapan dengan sebuah kekuatan yang sangat besar yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan manusia, dan berdasarkan itulah dia berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, lalu kita membaca teks ini, apa sih sebenarnya isi daripada doa Daniel? Paling tidak di 10 ayat yang kita baca. Yang pertama saudara-saudara,
Ini sebuah doa syafaat. Ini doa bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini doa bagi satu bangsa yang besar. Ini bukan kata-kata yang kemudian dilihat oleh semua orang. Ini bagian dari pergumulan pribadi bagi sebuah bangsa yang besar, bagi banyak orang. Saya kira ini refleksi baik bagi kita semua di bulan kebangsaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini. Semua orang diminta berdoa bagi bangsa ini. Apakah kita memang sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa ini? Masing-masing akan memberi jawab. Ada yang sambil hormat bendera dia berdoa. Baik juga. Baik juga. Tidak ada dia pun salah. Tapi apakah kita sungguh-sungguh Daniel tidak tampil di sebuah acara yang besar untuk berdoa bagi bangsa ini. Dia berdiam diri untuk berdoa. Berdoa bagi bangsa ini. Dalam keyakinan kepada Tuhan yang luar biasa itu, sekarang dia berdoa bagi bangsa ini dengan sebuah sikap doa yang sangat luar biasa. Dia berkabung, dia berpuasa, dia menaruh abu di kepalanya, tanda dia berduka bagi bangsa ini. Sikap cintanya kepada bangsanya, sikap imannya kepada Tuhan, itu kemudian menggerakkan dia untuk melakukan sebuah sikap berdoa. Dari hati terhadap Tuhan, dari hati terhadap bangsa, membuat dia mengambil sebuah sikap doa. Sikap doa yang seperti orang yang berkabung tadi. Dia berdoa bagi bangsanya. Ini doa syafaat. Doa syafaat itu berdiri untuk orang lain. Berdiri bukan untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa bangsa ini akan berhadapan dengan sebuah peristiwa yang sangat besar. Dan ini memporak-porandakan bangsa ini. Karena itu dia mau berdoa bagi bangsa ini. Itu bagian yang pertama dari yang kita baca. Bagian kedua, saudara-saudara, saya ajak kita renungkan bahwa kenapa hal itu akan terjadi. Dengan jujur sekali bahwa dia mengatakan ini ada kesalahan. Ada kesalahan daripada para pemimpin. Ini kesalahan dari bapak-bapak. Ini kesalahan dari pembesar-pembesar bangsa yang sejak awal tidak berharap kepada Tuhan, tapi mereka berharap pada kekuatan-kekuatan lain dari bangsa-bangsa di sekitar mereka dan bukan lagi kepada Tuhan. Ini sebuah kesalahan besar. Lalu apakah dia berdiri di luar itu? Jawabannya tidak. Dia meyakinkan dirinya bahwa ini pun kesalahan dari dia. Ini kesalahan dari dia juga sebagai seorang pemimpin. Dia tidak berdoa untuk menyatakan bahwa orang lain bersalah dan dia tidak bersalah. Dia menjadi bagian, karena ini sebuah syafaat bagi bangsa. Ini kesalahan berjamaah, ini kesalahan semua. Walaupun pengambil keputusan adalah para pemimpin, para bangsa, para bapak. Tapi dia bilang dia juga menjadi bagian dari ini. Saudara-saudara, itu berarti catatan ringannya adalah dia menyadari bahwa penderitaan yang dialami itu akibat dosa yang mereka buat. Dosa. Berarti ada hubungan antara penderitaan dengan dosa. Saya hati-hati sekali untuk mengatakan ini, saudara-saudara, bahwa memang ada hubungan antara penderitaan dan dosa, tetapi tidak semua penderitaan itu karena dosa. Ada hubungan antara penderitaan dan dosa, tapi tidak semua penderitaan itu karena dosa. Sama juga dengan salib identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan itu adalah salib. Jangan sampai nanti sebentar ada orang sakit juga kita bilang, ini pasti kan berdosa makanya sakit gigi. Tidak begitu. Ini memang ada kesalahan daripada pemimpin yang kemudian oleh karena dosa itu mengakibatkan akan masalah besar. Ada relasi di situ, ada hubungan di situ. Tapi saya ingin tegaskan, tidak semua penderitaan itu penyebabnya adalah dosa. Selanjutnya, saudara-saudara, kita baca bagian yang baik ini untuk menegaskan kepada kita, ternyata untuk itu maka di bagian awal dari doanya dia hanya meminta ampun dulu. Kan dia tahu ini ada masalah yang terjadi karena dosa. Dan karena itu dia minta yang paling pertama, Tuhan ampuni kami. Kami sudah terlalu berdosa, bahkan kami malu seharusnya berdiri di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa ini.
Kenapa dia harus pakai kata malu? Karena dia melakukan atau bangsa ini melakukan sebuah kesalahan dalam kesadaran mereka. Sadar melakukan dosa. Kalau engkau sadar melakukan dosa, sekarang sanggupkah engkau berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus? Karena itu di bagian pertama dia tidak meminta apa-apa. Dia ingin mengaku dosa. Kami salah, kami berdosa, dan mestinya kami malu berdiri di hadapan. Cukup sampai di situ? Tidak. Walaupun dia tahu bahwa ini dosa dan dia tidak layak. Bangsa ini tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Tapi dalam tanda petik ada tersisa sebuah keyakinan iman sangat kuat bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan dia tahu bahwa karena Tuhan yang penuh kasih sayang itu, berlimpah kasih setia itu, dia akan mengampuni dosa bangsanya. Dia akan mengampuni dosa dari Daniel. Dia mengampuni dosa dari para pemimpin. Dia mengampuni dosa dari umat semua. Masih ada itu. Sebuah keyakinan iman yang tidak dibuat-buat. Tetapi oleh karena relasinya dengan Tuhan yang sudah terjaga dengan sangat baik. Dia tahu bahwa sampai kapanpun Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kalau begitu saudara-saudara, poinnya adalah ketekunan berdoa. Di dalamnya juga mesti isi tentang pengakuan bahwa Tuhan tetap penuh kasih. Tapi jangan lupa supaya kita datang kepada Tuhan juga dalam sebuah kesadaran bahwa kita ini sebenarnya tidak layak datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa layak? Kita mesti dilayakkan oleh Tuhan dalam sebuah pengampunan untuk kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Poin-poin ini kemudian menolong saya dan saudara untuk terus tekun berdoa. Tapi saya harus ingatkan kembali kita bahwa doa itu relasi. Supaya kita jangan berdoa di waktu-waktu yang kita mau. Berdoalah setiap waktu. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tentang berdoa setiap waktu, dia berkaitan dengan berdoalah waktu engkau susah, berdoalah waktu engkau senang, berdoalah waktu engkau sukses, berdoalah waktu engkau gagal, berdoalah waktu sehat, berdoalah waktu sakit, berdoalah di setiap waktu dan setiap musim kehidupan yang sangat dinamis, naik, turun, diam, bergerak, dan seterusnya. Tekun di situ supaya kita terus ada situ. Tapi relasi itu yang akan menolong kita supaya rindu bersama-sama dengan Tuhan. Semoga saudara-saudara bagian yang pendek dan singkat ini menolong kita umat percaya dimanapun, baik kita yang ada di sini maupun yang ikut ibadah ini secara online, supaya kita berefleksi ulang tentang relasi pribadi kita dengan Tuhan. Doa kita di saat naik turunnya kehidupan ini, dan kesadaran kita menjadi bagian dari satu bangsa yang besar, dari satu gereja yang besar. Kadang-kadang doa-doa kita sangat egois, berdoa bagi diri sendiri dan tidak pernah melibatkan orang lain. Ada orang juga berdoa untuk orang lain, tapi dia berdoa supaya kalau Tuhan berkenan, Tuhan ambil itu orang, sudah dia doa serahkan saja. Jangan juga berdoalah bagi kebaikan satu kota, berdoalah bagi bangsa ini, berdoalah bagi kota di mana engkau ada, dan berdoalah bagi persekutuan bergereja. Kita ada di malam hari Kamis malam dalam doa-doa malam ini, pokok-pokok doa ada banyak tuh yang kita doakan. Setelah ini masih ada 6 lagi yang kita doakan. Mari coba kita mulai melakukan dengan kesadaran itu. Jangan sampai ada yang sebentar, oke, mari kita berdoa bagi pembangunan gereja. Kita hanya tunggu kapan kalau Luis bilang pokok yang kedua adalah, jangan begitu juga. Kita selesaikan dulu, nanti pindah lagi. Jangan hitung-hitung bilang ini subpoin pertama berarti tinggal 5. Jangan juga begitu. Supaya kita berefleksi bahwa memang kita mesti berdoa dari sebuah hati yang mengaku bahwa Tuhan itu sangat berkuasa melebihi semua kekuatan di dunia, tapi Dia juga sekaligus pengasih dan penyayang yang sanggup memberikan pengampunan dosa atas kita sekalian. Tuhan memberkati kita, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Kami belajar sesuatu untuk menyadari relasi dan keintiman kami dengan Tuhan. Bagi sebuah doa syafaat bagi bangsa dan sebuah pengakuan dosa secara komunal dari bangsa, dari persekutuan di mana kami ada. Tuhan tolong supaya itu akan menjadi bagian yang terus Tuhan ajarkan bagi kami dan kami pakai di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya untuk kami belajar dari firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan menolong kami, supaya pesan-pesan dari firman-Mu akan menjadi bagian yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, berkati kami semua yang mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa ketika orang mau mendengar firman-Mu, itu sesungguhnya gerakannya, datangnya dari Tuhan asalnya. Tolonglah kami ya Bapa, jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan saat ini tema kita adalah Daniel tekun berdoa. Daniel tekun berdoa. Pembacaannya terambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya jemput kita semua berdiri. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Di malam hari ini ketika kita belajar dalam semangat tema tentang Daniel tekun berdoa, dan kita membaca teks di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya ingin menyampaikan di awal kenapa Daniel itu berdoa. Kita sama-sama pasti tahu, Daniel memang sejak awal adalah orang yang setia berdoa. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang sangat genting sekalipun dia tetap mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Kenapa Daniel dipenjara? Karena berani melawan
sebuah perintah tidak boleh berdoa kepada dewa lain atau menyembah selain kepada Darius. Tapi dia berani untuk melakukan itu. Jadi sejak awal dia sudah punya relasi pribadi dengan Tuhan yang memungkinkan dia tuh berdoa. Kenapa saya mulai dari ini, saudara-saudara? Daniel bukan seperti kebanyakan orang, juga mungkin tidak seperti saya. Nanti ada masalah baru berdoa. Dia tidak begitu. Memang dari awal dia sudah biasa berdoa. Jadi kalau kemudian kita menyebut dia sebagai Daniel yang tekun berdoa, karena memang dalam segala perkara dia berdoa. Baik itu baik, baik tidak baik, itu dia berdoa. Memang kadang-kadang tentang doa ini, orang melupakan satu, relasi dengan Tuhan. Karena doa itu mesti relasi, bukan kata-kata. Tapi yang kedua, kadang-kadang kalau orang senang dia sudah lupa berdoa. Ada juga yang senang masih berdoa. Ada yang susah baru berdoa. Ada yang lebih parah, sudah susah lagi tidak mau berdoa lagi. Jadi dia di awal saya mau kasih tahu dulu, ini Daniel berdoa karena dia memang orang yang dari awal sudah tekun berdoa. Tetapi selanjutnya saudara-saudara, kenapa Daniel itu tekun berdoa? Jawabannya karena ini orang dia baca Alkitab. Dia dengarkan kembali, dia ingat kembali, dia merenungkan kembali apa yang dinubuatkan oleh Yeremia tentang kehancuran Yerusalem. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi, ada masalah besar terjadi di depan, dan karena itu dia mesti berdoa. Bagaimana dia bisa tahu itu? Kan dia punya kepekaan. Bagaimana dia punya kepekaan? Kan dia setia membaca firman Tuhan. Dia ingat kembali apa yang disampaikan oleh Yeremia. Dia begitu. Dia ingat betul bagaimana apa dan kenapa sampai persoalan akan terjadi pada bangsa yang Tuhan pilih ini. Selanjutnya saudara-saudara, kenapa dia berdoa? Dia berdoa kan dia tahu bahwa dia sementara berhadapan dengan sebuah kekuatan manusia yang besar sekali. Walaupun dia adalah juga seorang pejabat, tapi dia yakin bahwa kekuatan ini terlalu besar, dia tidak mampu untuk berhadapan dengan kekuatan manusia yang besar. Dia butuh sebuah kekuatan yang lebih besar, dan dia tahu bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan besar untuk melawan kekuatan lain di luar Tuhan yang sementara akan mereka hadapi kurang lebih 70 tahun ke depan. Dan dia tahu itu hanya Tuhan. Dia tahu bahwa itu penting sekali saudara-saudara, sehingga dia mau berdoa, dia mau datang kepada Tuhan dan berdoa menyatakan ini ada sesuatu yang terlalu besar yang tidak mungkin dihadapi oleh kekuatan manusia. Saudara-saudara, doa-doanya itu saudara-saudara, kalau kita lihat nanti, kita renungkan sebuah keadaan bangsa Israel dalam pembuangan yang sangat repot sekali. Mereka dulunya tinggal misalnya di Yerusalem, ada bapak, ada mama, ada anak 2 orang. Waktu pembuangan nanti salah satu sudah tidak ada. Salah 2-nya sudah tidak ada. Bagaimana orang punya keadaan hidup ketika masih bersama-sama terus harus pergi di satu tempat sebagai budak dan tidak bersama-sama, hancur mereka punya. Dalam keadaan itu ekonomi pun rusak parah dan mereka akan mengalami sebuah kesulitan yang cukup panjang, dan kalau kita hitung satu generasi kurang lebih 70 tahun, nah, mereka akan alami yang cukup panjang itu. Berdasarkan itulah dia memang harus berdoa. Jadi 3 bagian yang di awal ini saudara-saudara saya kira penting bagi kita. Dari awal dia memang orang yang berdoa. Dia membaca kitab suci. Dia tahu bahwa ada sesuatu akan terjadi bagi bangsa ini. Bukan berkat saja, bukan yang baik-baik saja, yang tidak baik pun akan terjadi. Menyadari bahwa dia manusia yang sangat terbatas, sementara berhadapan dengan sebuah kekuatan yang sangat besar yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan manusia, dan berdasarkan itulah dia berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, lalu kita membaca teks ini, apa sih sebenarnya isi daripada doa Daniel? Paling tidak di 10 ayat yang kita baca. Yang pertama saudara-saudara, ini sebuah doa syafaat. Ini doa bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini doa bagi satu bangsa yang besar. Ini bukan kata-kata yang kemudian dilihat oleh semua orang. Ini bagian dari pergumulan pribadi bagi sebuah bangsa yang besar, bagi banyak orang. Saya kira ini refleksi baik bagi kita semua di bulan kebangsaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini. Semua orang diminta berdoa bagi bangsa ini. Apakah kita memang sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa ini?
masing-masing akan memberi jawab. Ada yang sambil hormat bendera dia berdoa. Baik juga. Baik juga, tidak ada dia pun salah. Tapi apakah kita sungguh-sungguh Daniel tidak tampil di sebuah acara yang besar untuk berdoa bagi bangsa ini? Dia berdiam diri untuk berdoa. Berdoa bagi bangsa ini. Dalam keyakinan kepada Tuhan yang luar biasa itu, sekarang dia berdoa bagi bangsa ini dengan sebuah sikap doa yang sangat luar biasa. Dia berkabung, dia berpuasa, dia menaruh abu di kepalanya, tanda dia berduka bagi bangsa ini. Sikap cintanya kepada bangsanya, sikap imannya kepada Tuhan, itu kemudian menggerakkan dia untuk melakukan sebuah sikap berdoa. Dari hati terhadap Tuhan, dari hati terhadap bangsa, membuat dia mengambil sebuah sikap doa. Sikap doa yang seperti orang yang berkabung tadi. Dia berdoa bagi bangsanya. Ini doa syafaat. Doa syafaat itu berdiri untuk orang lain. Berdiri bukan untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa bangsa ini akan berhadapan dengan sebuah peristiwa yang sangat besar. Dan ini memporak-porandakan bangsa ini. Karena itu dia mau berdoa bagi bangsa ini. Itu bagian yang pertama dari yang kita baca. Bagian kedua, saudara-saudara, saya ajak kita renungkan bahwa kenapa hal itu akan terjadi. Dengan jujur sekali bahwa dia mengatakan ini ada kesalahan. Ada kesalahan daripada para pemimpin. Ini kesalahan dari bapak-bapak. Ini kesalahan dari pembesar-pembesar bangsa. Yang sejak awal tidak berharap kepada Tuhan, tapi mereka berharap pada kekuatan-kekuatan lain dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan bukan lagi kepada Tuhan. Ini sebuah kesalahan besar. Lalu apakah dia berdiri di luar itu? Jawabannya tidak. Dia meyakinkan dirinya bahwa ini pun kesalahan dari dia. Ini kesalahan dari dia juga sebagai seorang pemimpin. Dia tidak berdoa untuk menyatakan bahwa orang lain bersalah dan dia tidak bersalah. Dia menjadi bagian, karena ini sebuah syafaat bagi bangsa. Ini kesalahan berjamaah. Ini kesalahan semua. Walaupun pengambil keputusan adalah para pemimpin, para bangsa, para bapa. Tapi dia bilang dia juga menjadi bagian dari ini. Saudara-saudara, itu berarti catatan ringannya adalah dia menyadari bahwa penderitaan yang dialami itu akibat dosa yang mereka buat. Dosa. Berarti ada hubungan antara penderitaan dengan dosa. Saya hati-hati sekali untuk mengatakan ini, saudara-saudara, bahwa memang ada hubungan antara penderitaan dan dosa, tetapi tidak semua penderitaan itu karena dosa. Ada hubungan antara penderitaan dan dosa, tapi tidak semua penderitaan itu karena dosa. Sama juga dengan salib identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan itu adalah salib. Jangan sampai nanti sebentar ada orang sakit juga kita bilang, ini pasti kan berdosa makanya sakit gigi. Tidak begitu. Ini memang ada kesalahan daripada pemimpin yang kemudian oleh karena dosa itu mengakibatkan akan masalah besar. Ada relasi di situ, ada hubungan di situ. Tapi saya ingin tegaskan, tidak semua penderitaan itu penyebabnya adalah dosa. Selanjutnya, saudara-saudara, kita baca bagian yang baik ini untuk menegaskan kepada kita, ternyata untuk itu maka di bagian awal dari doanya dia hanya meminta ampun dulu. Kan dia tahu ini ada masalah yang terjadi karena dosa. Dan karena itu dia minta yang paling pertama, Tuhan ampuni kami. Kami sudah terlalu berdosa, bahkan kami malu seharusnya berdiri di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa ini. Kenapa dia harus pakai kata malu? Karena dia melakukan atau bangsa ini melakukan sebuah kesalahan dalam kesadaran mereka. Sadar melakukan dosa. Kalau engkau sadar melakukan dosa, sekarang sanggupkah engkau berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus? Karena itu di bagian pertama dia tidak meminta apa-apa. Dia ingin mengaku dosa. Kami salah, kami berdosa. Dan mestinya kami malu berdiri di hadapan. Cukup sampai di situ? Tidak.
Walaupun dia tahu bahwa ini dosa dan dia tidak layak. Bangsa ini tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Tapi dalam tanda petik ada tersisa sebuah keyakinan iman sangat kuat bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan dia tahu bahwa karena Tuhan yang penuh kasih sayang itu, berlimpah kasih setia itu, dia akan mengampuni dosa bangsanya. Dia akan mengampuni dosa dari Daniel. Dia mengampuni dosa dari para pemimpin. Dia mengampuni dosa dari umat semua. Masih ada itu. Sebuah keyakinan iman yang tidak dibuat-buat. Tetapi oleh karena relasinya dengan Tuhan yang sudah terjaga dengan sangat baik, dia tahu bahwa sampai kapanpun Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kalau begitu saudara-saudara, poinnya adalah ketekunan berdoa. Di dalamnya juga mesti isi tentang pengakuan bahwa Tuhan tetap penuh kasih. Tapi jangan lupa supaya kita datang kepada Tuhan juga dalam sebuah kesadaran bahwa kita ini sebenarnya tidak layak datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa layak? Kita mesti dilayakkan oleh Tuhan dalam sebuah pengampunan untuk kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Poin-poin ini kemudian menolong saya dan saudara untuk terus tekun berdoa, tapi saya harus ingatkan kembali kita bahwa doa itu relasi. Supaya kita jangan berdoa di waktu-waktu yang kita mau. Berdoalah setiap waktu. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tentang berdoa setiap waktu, dia berkaitan dengan berdoalah waktu engkau susah, berdoalah waktu engkau senang, berdoalah waktu engkau sukses, berdoalah waktu engkau gagal, berdoalah waktu sehat, berdoalah waktu sakit, berdoalah di setiap waktu dan setiap musim kehidupan yang sangat dinamis, naik, turun, diam, bergerak, dan seterusnya. Tekun di situ supaya kita terus ada sih. Tapi relasi itu yang akan menolong kita supaya rindu bersama-sama dengan Tuhan. Semoga saudara-saudara bagian yang pendek dan singkat ini menolong kita umat percaya dimanapun, baik kita yang ada di sini maupun yang ikut ibadah ini secara online, supaya kita berefleksi ulang tentang relasi pribadi kita dengan Tuhan. Doa kita di saat naik turunnya kehidupan ini, dan kesadaran kita menjadi bagian dari satu bangsa yang besar, dari satu gereja yang besar. Kadang-kadang doa-doa kita sangat egois, berdoa bagi diri sendiri dan tidak pernah melibatkan orang lain. Ada orang juga berdoa untuk orang lain, tapi dia berdoa supaya kalau Tuhan berkenan, Tuhan ambil itu orang, sudah dia doa serahkan saja. Jangan juga berdoalah bagi kebaikan satu kota, berdoalah bagi bangsa ini, berdoalah bagi kota di mana engkau ada, dan berdoalah bagi persekutuan bergereja. Kita ada di malam hari Kamis malam dalam doa-doa malam ini, pokok-pokok doa ada banyak tuh yang kita doakan. Setelah ini masih ada 6 lagi yang kita doakan. Mari coba kita mulai melakukan dengan kesadaran itu. Jangan sampai ada yang sebentar, oke, mari kita berdoa bagi pembangunan gereja. Kita hanya tunggu kapan kalau Luis bilang pokok yang kedua adalah, jangan begitu juga. Kita selesaikan dulu, nanti pindah lagi. Jangan hitung-hitung bilang ini poin pertama berarti tinggal 5. Jangan juga begitu. Supaya kita berefleksi bahwa memang kita mesti berdoa dari sebuah hati yang mengaku bahwa Tuhan itu sangat berkuasa melebihi semua kekuatan di dunia, tapi Dia juga sekaligus pengasih dan penyayang yang sanggup memberikan pengampunan dosa atas kita sekalian. Tuhan memberkati kita, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Kami belajar sesuatu untuk menyadari relasi dan keintiman kami dengan Tuhan. Bagi sebuah doa syafaat bagi bangsa, dan sebuah pengakuan dosa secara komunal dari bangsa, dari persekutuan di mana kami ada. Tuhan tolong supaya itu akan menjadi bagian yang terus Tuhan ajarkan bagi kami dan kami pakai di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.